Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di video kali ini saya mau bagi ide jualan yang super enak, cara buatnya mudah, rasanya enak, gurih dan renyah, dijamin semua orang pada suka. Bagi yang ingin tahu gimana cara buatnya dan apa saja bahannya, nonton video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan kulit puff pastry. Ini saya beli di supermarket atau ada juga di toko bahan kue ya. Langsung saja kita buka. Dan ini isinya sebanyak 10 lembar. Taburi sedikit tepung di alas kerja, lalu letakkan 1 lembar kulit puff pastry. Dan ini sedikit agak dipipihkan ya, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Lalu potong menjadi 2 bagian. Nah, setelah dipotong lalu kita timpa seperti ini dan potong lagi menjadi 2 bagian. Setelah dipotong lalu timpa lagi adonannya seperti ini dan ini sedikit agak dipipihkan ya. Nah, jika sudah, lalu bagian tepinya ini sedikit kita tekan menggunakan sendok garpu seperti ini. Ini tujuannya supaya tidak lepas pada saat kita goreng nanti ya. Lakukan kedua sisi sama seperti ini, sedikit ditekan-tekan menggunakan sendok garpu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, dan untuk bentuknya bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Ini hasilnya setelah dibentuk. Dan sekarang siap untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya. Karena saya menggunakan panci kecil, jadi saya gorengnya satu-satu ya, karena nanti dia akan mengembang. Jika satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu balik satu sisinya lagi. Cukup satu kali balikkan saja ya, supaya kuenya tidak menyerap minyak. Dan jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan goreng lagi kuenya hingga selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera. Dan ini saya menggunakan gula bubuk secukupnya. Dan ini salah satu ide jualan yang sangat mudah dan praktis ya. Cukup satu bahan saja sudah bisa menghasilkan cuan. Untuk harga jualnya ini disesuaikan dengan harga bahan yang digunakan, karena setiap daerah harganya tidak sama ya. Dan langsung saja saya coba. Nah, terdengarkan suaranya benar-benar renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah, rasanya benar-benar enak banget. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 150 gram gula merah dan 3 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam dan 150 ml santan kental. Lalu tambahkan 400 ml air putih. Masak hingga mendidih atau sampai gulanya larut sambil diaduk-aduk ya, supaya santannya tidak pecah-pecah. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan apinya dan tunggu hingga air gula merahnya dingin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 butir telur dan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu diaduk hingga semua tercampur rata. Lalu masukkan air gula merah yang sudah kita masak tadi. Ini air gula merahnya sudah dingin ya. Dan ini sambil kita saring supaya kotoran yang ada pada gula merah tidak ikut masuk. Dan aduk hingga semua tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan. Lanjut aduk hingga semua tercampur rata sampai adonan tidak ada yang bergerindil.
Yang terakhir, masukkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan dan aduk lagi hingga semua tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini adonannya kita saring supaya tidak ada adonan yang bergerindil atau menggumpal. Lanjut, masukkan adonannya ke dalam cetakan. Ini cetakannya diolesi dulu dengan minyak sebelum memasukkan adonannya ya. Sambil menuang adonan ke dalam cetakan, ini kukusannya sudah saya panaskan. Ini hasilnya, semuanya sudah saya masukkan ke dalam cetakan dan ini siap kita kukus. Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan dan ini kukus selama kurang lebih 30 menit. Dan jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Nah, setelah 30 menit kemudian, ini adonannya sudah matang dan matikan apinya. Kemudian kita keluarkan adonannya dari kukusan. Dan ini kita dinginkan dulu kuenya. Nah, jika kuenya sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Dan ini hasilnya, Masya Allah, cantik banget ya. Kue bolu kojo ini rasanya enak, manis, lembut, dan juga gurih. Cara buatnya mudah, bahannya juga sederhana, jadi wajib banget untuk dicoba resepnya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan terigu protein sedang atau segitiga biru. 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh vermipan atau ragi instan, pastikan raginya masih aktif ya, dan 1 butir kuning telur. Lanjut, masukkan 15 sendok makan air hangat atau bisa juga diganti dengan susu cair, lalu diaduk hingga semua tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan atau dilelehkan. Nah, lanjut kita uleni lagi sampai adonannya kalis atau sampai adonannya lembut ya bun. Jika adonannya sudah lembut seperti ini sudah cukup kita uleninya. Kalau adonannya lengket seperti ini, tidak usah khawatir ya bun, tidak usah tambah lagi tepungnya. Jika kita tambah tepung lagi, nanti bisa jadi adonannya bantat atau juga tidak mengembang dengan sempurna. Ini cukup kita olesi tangan dengan minyak supaya tidak lengket dan bisa kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, lalu ini kita diamkan, kita tutup dengan rapat, lalu diamkan kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam kurang lebih kita istirahatkan, ini adonannya kita buka dan ini sudah mengembang dengan sempurna. Lalu ini kita kempeskan ya bun. Kempeskan atau uleni adonan hingga gelembung-gelembungnya keluar. Ini kita uleni kurang lebih selama 10 menit. Dan ini adonannya sudah tidak lengket lagi ya bun. Kemudian kita ambil adonannya, lalu bulat-bulatkan seperti ini. Lalu taburi sedikit tepung di atas meja supaya saat kita meletakkan adonan dia tidak lengket. Dan ini mejanya sudah saya bersihkan ya bun. Kemudian kita bagikan atau potongkan adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Boleh juga ditimbang supaya beratnya adonan sama. Lalu kita ambil 1 bagian adonan, kita bulat-bulatkan seperti ini. Hasilnya 10 peach, ini tidak saya timbang, ini saya kira-kira saja untuk beratnya adonan. Bulat-bulatkan adonan secantik mungkin ya bun, supaya nanti pas saat kita goreng, hasilnya cantik, mulus, dan tidak keriput ya. Nah, jika sudah dibulat-bulatkan seperti ini sedikit kita pipihkan ya. Dan lakukan lagi hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasilnya setelah kita bulat-bulatkan semuanya. Ini kita tutupkan lagi, kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 30 menit.
Setelah 30 menit kita buka tutupnya dan ini adonannya sudah mengembang lagi ya. Kemudian kita ambil satu adonan, kita pipihkan seperti ini. Lalu kita lubangi tengahnya menggunakan spuit atau dengan alat lainnya. Ini spuitnya sudah saya olesi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket pas saat kita mau lubangi adonan. Dan kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Jika sudah selesai, kita diamkan lagi selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka tutupnya dan ini hasilnya cantik banget dan ini siap untuk digoreng. Goreng donat ke dalam minyak yang kurang panas dan menggunakan api kecil supaya matangnya merata ya bun. Jika satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita balik satu sisinya lagi. Dan jangan dibolak-balik supaya donatnya tidak menyerap minyak. Ini cukup satu kali balikan saja ya bun. Jika kedua sisinya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah hasilnya cantik banget ya bun. Ini wajib banget dicoba, dijamin anti gagal. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Di sini saya menggunakan topping gula bubuk yang sudah saya taburi secukupnya. Oke, langsung saja kita mencoba. Masya Allah, Alhamdulillah ini hasilnya enak, lembut, dan empuk banget ya bun. Nah ini buat bunda-bunda di rumah wajib mencobanya ya. Ini cara buatnya sangat mudah dan simple banget. Tanpa mixer dan hanya menggunakan takaran sendok sudah bisa menghasilkan donat yang enak dan lembut. Oke bunda-bunda semua, terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat ya. Nah bagi bunda-bunda yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.